Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan di pagi ini tertulis dalam Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Raja Darius, Raja Babilonia, adalah seorang raja yang memimpin di tengah-tengah pemahaman masyarakatnya, di tengah-tengah pemahaman rakyatnya, di tengah-tengah pemahaman dunia, bahwa raja itu adalah titisan dewa. Raja itu dipandang seperti dewa, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitarnya ketika melihat ada orang yang melakukan berbeda dari pemahaman itu, maka itu dianggap ancaman dan perlu disingkirkan. Karena pemahaman di luar itu dianggap akan mengacau balaukan, bahkan dianggap akan meniadakan, menghancurkan posisi sang raja. Pembisik-pembisik ini menyesatkan. Pembisik-pembisik ini dari berpikir yang sempit mencoba memberikan masukan yang menyesatkan kepada Raja Darius untuk mencelakakan Daniel. Maka dia pun karena sudah terhasut, maka Daniel dikenakan hukuman. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata hukuman yang dikenakan itu tidak berlaku bagi orang yang berada di dalam kekuasaan Tuhan Allah. Tidak mencelakakan. Justru hukuman itu mendatangkan kesaksian. Hukuman itu mendatangkan teguran. Hukuman itu mendatangkan pengajaran dan pencerahan bagi Raja Darius. Dia melihat kekuasaan yang dimiliki Tuhan Allah ternyata melampaui kekuasaan yang dia miliki. Kekuasaan yang dimiliki Tuhan Allah ternyata melampaui ketakutan, kekhawatiran manusia. Kekuasaan yang dimiliki Tuhan Allah dalam pemahaman Raja Darius ternyata mampu menenangkan orang-orang yang percaya, mampu menenangkan orang-orang yang beriman kepadanya di tengah-tengah ancaman, tekanan, bahkan di tengah-tengah penindasan. Disinilah saudara-saudara, maka di pagi ini kita mendengarkan firman ini. Kesaksian dari seorang raja yang dipahami dia adalah titisan dewa. Yang dipahami dia seperti dewa. Dia bersaksi. Dia meletakkan dirinya di dalam kesaksian itu sebagai orang tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Dia bukanlah seorang manusia seperti yang dipahami oleh banyak orang. Dia meletakkan dirinya seperti yang Tuhan Allah tetapkan mengenai manusia. Oleh sebab itulah dia bersaksi sesungguhnya yang berkuasa itu adalah Tuhan Allah. Sesungguhnya yang banyak melakukan mujizat itu adalah Tuhan Allah. Dan sesungguhnya
yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita boleh hidup, sehingga kita boleh melakukan segalanya, menerima segala kebaikan. Itu semuanya, kesaksian Darius adalah Tuhan Allah. Oleh sebab itu, dia memahami orang yang ingin mendapatkan ketenangan, orang yang ingin mendapatkan ketenangan dalam menghadapi masalah, maka sesungguhnya dia harus hidup di dalam kuasa Tuhan Allah itu. Kuasa yang telah membentuk langit, bumi, dan segala sesuatunya. Karena sesungguhnya kuasa Tuhan Allah itulah yang membuka jalan bagi setiap orang yang percaya menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesakitan, bahkan menghadapi tantangan dan ancaman. Sebab hidup orang yang percaya berada di tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Adil, dan tentunya Dia adalah Maha Kasih bagi mereka yang sungguh mengasihi, percaya, yakin, beriman kepadanya. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami Tuhan untuk tetap berserah penuh kepadamu di dalam melakukan berbagai kegiatan aktivitas kami. Sehingga kami tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Sebab Engkau adalah Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang merawat kehidupan kami, selalu beserta kami dan memberkati kami. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap jadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.
Tuhan